Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pembahasan kita di bab yang terakhir yaitu faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizq wa ma yazidu fil umri wa ma yankus. Fasal di dalam hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki. Fima yajlib ar-rizqa. Fasal di dalam pembahasan mengenai hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki, memudahkan dapat rezeki. Wa ma yamna'ur rizq, dan apa saja yang dapat mencegah rezeki. Wa ma yazidu fil umri, dan apa yang dapat menambah di dalam umur. Wa ma yanqus, dan apa yang bisa mengurangi umur kita. Ya, tambah umur, mungkin berkahnya atau memang panjang umur gitu ya, umurnya panjang. Terus apa saja yang dapat mengurangi, mungkin cepat pendang mati gitu mungkin ya. Nah, karena rizki itu juga perlu ya bagi pelajar ilmu terutama. Karena kalau orang tuh kalau rizkinya sudah tercukupi, belajarnya enak ya kan ya. Ngajarnya enak, belajarnya enak. Kalau rizkinya tercukupi. Tapi kalau serba kurang ya kadang-kadang tidak enak. Ya memang harus sabar sih, memang harus sabar. Apalagi kita kalau memang pelajar ilmu betul-betul, rezeki itu insya Allah dijamin oleh Allah. Sebagaimana yang kita bahas yang sebelumnya. Cuman walaupun dijamin, kita tidak tahu jaminan kita kapan dan berapa. Maka kita juga ada usaha gitu ya. Al-harakah barokah. Kita harus ada usaha, bukan diam. Apa kerja yang tidak harus kerja tuh usaha itu ada dua ya. Ada usaha zahir, ada usaha batin. Ya, ada usaha zahiriyah, ada batiniyah. Kalau zahiriyahnya ya kerja di luar. Mungkin kalau yang punya ladang ya bercocok tanam, yang punya usaha dagang ya dagang apapun. Ada juga usaha batiniah, yaitu apa? Doa. Doa juga nanti membaca sesuatu amalan-amalan yang ada jaminan nanti kalau baca ini insya Allah sama Allah dimudahkan rezekinya, begitu ada kan? Dan ini juga sudah dianjurkan oleh Nabi. Ada bacaan-bacaan tertentu, ya kan? Salah satu contohnya kalau yang sering kita baca, insya Allah tasbihnya malaikat. Kapan itu? Setelah sholat fajar, qabla subhi, sebelum sholat subuh. Itu ada bacaan tasbihnya malaikat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Sebab musabab tasbih ini ada salah satu sahabat yang ngadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, hilang semua ya Rasulullah, telah pergi semua dunia dari kita. Alias kita ini sudah tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Wis miskin, bangkrut. Otomatis namanya manusiawi ada susahnya. Buktinya sahabat mengadu. Sama Rasulullah diberitahukan, apakah saya mau beritahukan pada anda tasbihnya malaikat, yang mana kalau kalian membaca ini 100 kali antara selesai sholat qabla subhi ya, salat fajar dan salat subuh. Jadi itu syaratnya. Jadi bacaan ini bolehlah dibaca dimanapun. Cuma untuk kunci ya pembukanya ya harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi. Kapan? Setelah salat fajar dan sebelum salat subuh. Ya kan? Nah, 100 kali bacaannya. Apa kata Nabi?
Kalau engkau baca 100 kali tasbih ini, subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim, astagfirullah, maka dunia akan mengejar engkau. Ya. Dunia akan mengejar engkau walaupun engkau tidak mau, kata Nabi. Walaupun kau tidak mau menolak, bahkan kau lari, maka tambah akan dikejar oleh dunia tadi. Maka insya Allah kenyataannya ulama-ulama yang ikhlas gitu ya, mereka ini walaupun katanya benci dunia, cuma dunia tambah ngejar pada mereka, ya kan? Jaranglah ulama ini yang hidupnya sengsara lah seperti itu, karena mereka tidak mau dunia, cuma membaca bacaan yang diperintahkan oleh Nabi, ya kan? Apa tuh? Di antaranya tadi tuh subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim, astagfirullah. Nah, ini kalau dibaca katanya Nabi, dunia akan mengejar Anda walaupun Anda ini menolak, lari, maka justru kalau Anda lari, dunia akan nyembah-nyembah untuk diinjak oleh Anda, kata Nabi. Ya. Nah, maka istiqomah kan ini. Loh saya kan enggak butuh, ya butuh ya kan, ente kan butuh juga, butuh uang ya kan ya. Butuh kiriman, ya kan? Loh kan saya sudah ditanggung oleh orang tua. Loh, memang sudah ditanggung, cuman walaupun ditanggung itu pada hakikatnya bukan orang tua itu yang yang nanggung bukan orang tua. Allah Ta'ala memang melalui orang tua memang, karena kita punya orang tua. Karena nanti Allah Ta'ala kalau langsung nurukan dari langit, ini tidak hidup, mati ente. Kenapa? Tidak bakal nutut otak ente. Ya. Bayangkan tiap hari mau morono duit sak karung jatuh, tuk. Stres kita. Ya. Kenapa? Tidak normal. Normalnya rezeki itu ya dicari, datang, diusahakan begitu. Orang tua kita memang. Tapi itu pada hakikatnya dari Allah Ta'ala. Mudah tidaknya Allah Ta'ala nanti yang memudahkan. Lah. Terus kalau kita berusaha, nanti memang bukan kita, dari kita yang dapat, orang tua kita yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita berusaha, misalkan baca doa tadi, nanti yang dimudahkan orang tua. Ya. Makanya sekali lagi ya mungkin yang agak sulit gitu ya, yang mungkin ada yang mungkin ada yang misalkan ada yang nunggak misalkan ya. Ente jangan diam. Ya. Jangan salah kita gitu. Loh enggak kok, saya enggak pernah salah, tiap bayaran langsung saya bayarkan. Iya. Bukan salah kita, cuma orang tua sulit bisa jadi gara-gara kita. Ya kan? Orang tua sulit, susah. Ya kan? Yang mestinya pelajar ilmu itu kok dijamin, kok ini kok tambah sulit, ya kan gitu ya. Kok tambah enggak karuan sulitnya. Sampai sekian. Ini bisa jadi kesalahan dari kita, ya kan? Kenapa? Mungkin kita kurang amanah, bisa jadi, ya kan? Yang mestinya kita ini diamanai untuk belajar, kita kurang belajarnya. Yang mestinya kita ini harus semangat, mestinya ya kita tidak semangat, kan berarti kan tidak amanah. Kita suruh apa tadi? Melaksanakan perintah-perintah di pondok misalkan, kita kurang nurut perintah. Ini nanti imbasnya memang kita enak-enak saja, santai-santai aja. Orang tua kita nanti sama Allah yang dikasih pelajaran tambah sulit, ya kan? Kan dijamin kan, ya kan? Sesuai hadis Nabi kan dijamin. Pelajar ilmu itu kok dijamin. Kalau ini kata Habib Abdullah Al-Haddad, jaminan khusus dari Allah Ta'ala setelah jaminan umum. Jadi Allah Ta'ala itu menjamin rezeki hambanya, ada yang secara khusus, ada yang umum. Kalau secara umum, jaminan Allah itu semuanya kalau mau banyak ya harus kerja dulu gitu. Itu secara umum, ya kan? Ada yang secara khusus. Salah satunya pelajar ilmu sama Allah Ta'ala itu dijamin oleh Allah Ta'ala, ya kan? Satu bab ilmu, man ta'allama baba minal ilmi razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Hadisnya jelas, ya kan? Tapi pertanyaannya kenapa kita sudah belajar banyak bab dari ilmu, tapi kadang-kadang ada sebagian rezeki kok tambah lari, ya kan?
Mestinya datangnya min haitsu la yahtasib, hatta yahtasib enggak datang. Lah ya ini. Diusahakan tambah lari. Siapa yang salah? Apakah Nabi? Ya bukanlah. Ya kemungkinan siapa tahu mungkin dari kita sendiri. Ya kan? Dari kita sendiri mungkin kurang apa namanya? Ya tadi dia kurang amanah mungkin. Ya. Lah, salah satu membantu usaha juga, usaha dari kita sendiri, usaha dari si pelajar ilmu itu sendiri, yang ndak harus kerja lah ndak. Apa? Baca bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Banyak lah ya, banyak. Ya kan? Banyak sekali. Di Wiridul Latif itu ada apa? Di Wiridul Latif, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kita sudah baca ini tiap pagi sore yang baca. Ya moga-moga baca apa ya. Tapi opo utang kok tambah akeh misalkan dia. Ini jaminan, ini asal muasal bacaan ini hadisnya, riwayatnya ada salah satu sahabat yang kelilit utang banyak. Ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah banyak utang ya Rasulullah. Kata Nabi, maukah Anda saya kasih bacaan yang mana kalau Anda baca tiap pagi dan sore sekali saja, tidak usah banyak-banyak. Ya. Allah akan akan melunasi utang Anda walaupun utang Anda sebanyak gunung Uhud. Bukan usaha Anda, bukan usaha Anda, kata Nabi. Jadi Nabi tidak bilang Allah akan menjadikan Anda ini bisa berusaha untuk melunasi utang, enggak. Langsung Allah akan melunasi utang Anda. Walaupun utang Anda sebanyak gunung Uhud, kata Nabi. Jadi langsung Allah. Ya. Nah, terus pertanyaannya kenapa kok tambah banyak gitu ya utangnya? Ini bukan Nabi yang salah, bisa jadi kita, ya kan? Kurang amanahnya mungkin, ya. Lah, bacaan-bacaan gini nih harus dibaca, ya. Ini salah satu usaha. Yang tadi kita bilang, jadi usaha itu ada dua ya. Ada usaha dhahiriyah, ada batiniyah. Kalau dhahiriyah kita tadi usaha-usaha apa? Cari kasab, ke ladang, ke pabrik, ke pasar, usaha, dagang dan macam-macam. Ini usaha dhahiriyah. Yang kedua usaha batiniyah itu dengan doa. Apalagi yang menyebabkan rezeki banyak itu? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, ya kan? Apalagi surat Waqiah setiap malam ada riwayat mengatakan setelah badal asar, kita badal asar alhamdulillah, kalau mau mantap lagi baca lagi badal malam, badal isya baca lagi. Ya kan? Itu barang siapa baca suratul Waqiah setiap malam kata Nabi lam tusibhu faqah, maka akan tidak terkena kefakiran orang ini selamanya. Lam tusibhu faqah abadan. Wah ini Nabi lah ya. Itu ya pertanyaannya, baca kok tambah seret. Nah gitu ya. Salah siapa? Ya salah kita ya. Mungkin kurang yakin, mungkin sudah yakin tapi banyak khianat. Nah gitu. Jadi banyak hal-hal kadang-kadang kita sudah berusaha, cuma di sisi lain kita melakukan sesuatu yang mencegah. Kita berusaha untuk sesuatu yang bisa mendatangkan, tapi di sisi lain kita berusaha untuk melaksanakan sesuatu yang dapat mencegah. Jadi kita sendiri yang rusak. Ya. Kita tarik, kita ulur, kita tarik, kita ulur. Gak mari-mari, nah, gitu ya. Nah, ini, kita mempelajari, membaca bab yang dapat menyebabkan datangnya rizki dan apa saja yang dapat mencegah. Nah, gitu ya. Dikatakan summa la budda li talibil ilmi minal qut wa ma'rifah ma yazidu fi. Kemudian harus bagi pelajar ilmu itu minal qut harus apa tadi? Memiliki qut. Qut ini makanan atau bisa juga dimaknai rizki.
harus memiliki rizki makanan, terutama makanan. Untuk apa makanan tadi? Supaya bisa menguatkan badan untuk belajar. Karena orang kalau belajar itu lapar ya berarti ya lemah ya kan. Kita aja kalau makan siang tuh tidak makan kadang-kadang taklimnya ya rotok molor. Kenapa? Alasannya belum makan. Nah, kan belum makan kan, perlu rizki. Ya. Maka kita harus ada itu. Jadi kut itu harus ada tiap hari. Jangan sampai tidak ada. Kalau dapurnya kosong, waduh kita ini bakal kedederan ya kan ya, tidak bakal belajar. Wa ma'rifah ma yazidu fi. Dan mengetahui ma yazidu, penyebab apa saja yang dapat menambah yang dapat menambah rezeki ya, ibarat seperti ya, yang dapat menambah rezeki sehingga nanti bisa untuk untuk membuat kut makanan tadi. Jadi makanan tadi rezeki ya dari Allah Taala. Harus ada sesuatu kalau makanan kita ini biasanya pakai uang dulu, pakai beras gitu ya. Jadi harus mengetahui penyebab-penyebab apa sih yang dapat mendatangkan itu. Yang dapat mendatangkan ya, mengetahui apa saja yang dapat menambah rezeki, menambah luasnya rezeki sehingga kita bisa makan leluasa gampang. Wa ma yazidu fil umri, dan apa saja yang dapat menambah umur. Apa saja yang dapat menambah umur, menggarai umur panjang. Ya, barokah mungkin. Wa ma yanqusu, dan apa saja yang dapat mengurangi umur. Nah, ini. Wasihah, dan apa saja yang dapat menambahkan kesehatan, dapat menyebabkan kita ini tambah sehat apa saja. Nah, ini kan dibahas. Supaya apa? Supaya liyatafarraq li talibil ilm, agar kita ini bisa leluasa, mudah untuk belajar ilmu. Karena kalau kita kurang rezeki, belajarnya juga akan lemah. Rezeki sudah ada, kemudian kalau kita tidak sehat juga kita bakal lemah dalam belajar. Jadi harus ya, jadi makanan harus ada, sehat juga harus perlu. Ya, bisa makan, sehat, insya Allah taklim terus. Nah, maka penting ya. Wa fi kulli dzalika, wa fi kulli dzalika, dan di dalam semua itu sannafu kutuban, mereka ulama telah menulis kitab-kitab. Fa'aurattu ba'daha, maka aku riwayatkan sebagiannya. Jadi ulama menulis kitab tentang masalah wirid-wirid atau sesuatu yang dapat menambahkan rezeki, sesuatu yang masalah kesehatan juga ada kitab namanya Tibbun Nabawi, ya kan? Itu masalah semua mengandung kitab membahas tentang semua masalah kesehatan tuntas di sana. Bisa kita beli kalau punya uang. Kalau tidak punya jangan maksa. Ya, jangan maksa kalau tidak punya uang. Terus nanti tengar-tengar wajah. Kalau sudah punya uang, beliau kitab Tibbin Nabawi, bukan Tibbil Qulub ya, Tibbin Nabawi. Kalau Tibbil Qulub salawat. Tibbin Nabawi. Ya, pernah ada yang punya? Oh, belum ada. Kalau punya beliau ya ada namanya Tibbun Nabawi. Di situ nanti kita bisa, kalau kita bisa baca kitabnya, kita bisa mengetahui sedikit banyak kalau ini penyakit ini nanti bisa dapati dengan apa, kan ya. Seporo nanti ada yang mujarab, ana wong datang ke ente, bisa ente kasih saran, ente jadi tabib. Ya. Kok turu enak sampai itu. Kok didundung. Ada. Ndawa. Enggak, teruskan aja. Biasa enggak apa. Fa aurattu ba'daha, maka aku aurada yuridu ya, aku datangkan, aku sebutkan sebagian saja di sini. Ala sabil ikhtisar, dengan
jalan yang ringkas sedikit, tidak banyak, yang pokok-pokok saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa yaruddu, menolak al-qadar, takdir, kecuali doa. Ya. Di riwayat yang lain, la yanfa'u hadarun an qadarin. Ya. Tidaklah bermanfaat hadarun, kehati-hatian, an qadarin, dari takdir. Jadi kalau kita ini sudah ditakdir, walaupun kita sudah hati-hati, tidak bakal manfaat itu hati-hati. Wah, kepleset hata Anda jalan pelan-pelan gitu ya, takdir kepleset pasti jatuh. Ya, tapi kalau pelan-pelan lumayan, tidak bakal parah lah gitu ya. Tapi tetap akan jatuh. Apa yang ditakdir itu pasti terjadi. Walakin doa yanfa, akan tetapi doa itu bermanfaat. Ya. Doa itu akan bermanfaat. Makanya kita harus selalu berdoa. Termasuk wirid tadi itu termasuk doa, ya kan? Kita wiritan, widul latif, ini doa. Karena kalau kita berdoa, insya Allah berarti misalnya kita siang hari berdoa, ya Allah, selamatkan saya dari bala, ya Allah selamatkan saya dari gini. Berarti kemungkinan Allah ini bakal menakdirkan dia dari bencana yang akan ada pada saat itu berkat doanya tadi tuh. Gitu. Jadi kita ini harus sering berdoa, ya kan? Minta selamat, ya kan? Walaupun doa itu sudah takdir juga ya. Doa itu takdir, ya kan? Kalau kita ini doanya selalu minta selamat, insya Allah mungkin takdirnya selamat, ya kan ya? Kalau kita ini berdoa, berharap selalu pada Allah, ingin jadi orang yang alim, insya Allah berarti dia ini bakal jadi orang alim. Buktinya dia selalu berdoa. Karena janji Allah apa? Istajib, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka aku akan ijabai kalian. Nah, kita sering doa, ya kan? Berdoa setiap selesai sholat. Ada doanya Nabi itu ya, barang siapa berdoa dengan doa ini setiap selesai sholat, maka Allah akan menjamin dia menjadi orang yang alim. Apa doanya? Lupa na? Rabbi zidni ilma wa wasi'li rizki wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Terus? Apa lagi terus? Ya kasiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qaiman bila zawal. Terus? Apa? Ya mubda'an bila misal faqal hamdu wal kal minnah ala kulli hal. Coba ditulis itu. Itu coba dibaca ya. Ini dulu ijazah dari Ustaz Al-Mukhtar dulu, orang sudah meninggal. Ya, doa-doa banyak, tapi kalau sudah ada ijazahnya tuh enak kan ya. Jadi ini bukan doa ilegal. Ini dari Nabi juga, dari Nabi ada hadisnya. Terus ada ijazah juga dari salah satu guru kita, sudah meninggal orangnya. Ana alhamdulillah pernah belajar dari beliau mulai tahun 97. Oh enggak, tahun 94. Mulai pondok ini ada. Sudah belajar pada beliau baru meninggal kemarin 2 tahunan. Itu pernah mengijazahkan doa ini dan juga ditulis di salah satu tulisannya doa tadi. Suruh baca itu. Itu kalau itu dibaca setiap selesai sholat. Mau dibaca 1 kali, boleh 3 kali biar lebih mantap, enggak apa-apa. Maka Allah akan menjadikan dia orang yang alim. Wa alim dan berkah insyaallah ya. Nah, kita doa. Mau doa mudahkan orang tua, begitu jangan diam terus ya. Doa supaya orang tuanya dimudahkan oleh Allah Taala, ya kan? Yang sulit digampangkan oleh Allah gitu. Kita harus sadar, ingat ya gitu ya. Jadi kita ini harus bantu juga orang tua. Kita belajar di sini. Bantu dengan doa, bantu dengan semangat. Kalau kita semangat, orang tua kita berkah nanti begitu. Jangan sampai balak kita ini
justru yang merasakan orang tua. Loh, kalau kita ini kurang amanah, kena bala. Kalau pondok di bala ndak bakal ketoro. Karena banyak penghalangnya kalau bala datang ke sini. Nah, datang ke sini nggak ada yang nyambut, akhirnya datang ke rumah ente ya, orang tua ente yang dikasih bala. Dipersulit oleh Allah, ya kan? Nah, kita harus kasihan. Makanya kita bantu dengan doa, istighfar, sholawat sama doa-doa, berusaha untuk berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, terutama masalah rezeki tadi, ya. Yang kita baca. Ada doa juga masalah rezeki ini yang agar dimudahkan oleh Allah. Doanya Sayyidina Hasan. Ada yang pernah baca? Ada hafal? Doa Sayyidina Hasan apa ini? Yang dibaca ketika waktu fajar. Sulusul Lail. Itu kalau Habib Saleh mengijazahkan boleh bisa dibaca setelah subuh 40 kali. Tapi kebanyakan terutama juga Habib Bakir juga mengijazahkan untuk dibaca ketika waktu sulusul lail atau pokoknya sebelum salat subuh. Minimal walaupun sekali, 2 kali, sekali dibaca waktunya sebelum salat subuh bubar. Waktunya. Jadi kalau kita sempat ya setelah salat sunnah baca ini apa? Allahumma qdif fi qalbi raja'aka waqta raja'i amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Allahumma wa ma dha'afat anhu quwwati wa qasara anhu amali wa lam tantahi ilahi rugbati wa lam tablughu mas'alati wa lam yajri ala lisani mimma a'taita ahadan minal awwalina wal akhirin wa minal yaqini fa khussani bihi ya rabbal alamin. Apal enggak? Ya apal nore. Lah terus ngapal nopo? Enggak hafal. Belum ya? Belum hafal ya? Enggak hafal. Ini perlu ditulis. Disebarkan amalno. Ya. Ini dibaca doanya Sayyidina Hasan. Mumpung kita ini masalah rezeki, kita bahas ini dulu ya. Nanti siapa tahu nanti ditulis ada tulisnya ada kok. Ada punya satu juga lembaran besar dari Bakir juga, itu nanti mungkin tak cari, nanti kita butuh kopi itu dibaca. Ya. Langsung dari Bakir ada itu tulisannya. Coba tak cari nanti ya. Itu dibaca. Bacanya sulusul lail per 3 malam sampai sholat tahajud, pokoknya waktu witir terserahlah. Sebelum subuh, sholat subuh, minimal waktunya sebelum orang-orang selesai dari sholat subuh, bubar dari masjid. Nanti sempatkan baca itu. Asal muasalnya doa ini Sayyidina Hasan itu pernah, jadi ketika menjabat sebagai Amirul Mukminin, beliau ini kemudian digantikan oleh Sayyidina Muawiyah ya, digantikan oleh Sayyidina Muawiyah. Kemudian beliau ini kekuasaannya diserahkan pada dia. Karena Sayyidina Hasan ini banyak tanggungan, keluarganya banyak ratusan, keluarga anak cucunya, kemudian dia yang nanggung, akhirnya dia ini diberi setiap bulannya ibarat diberi bayaran gitu ya, diberi uang dari pemerintah, dari Amirul Mukminin untuk mencukupi keluarganya, karena banyak keluarganya. Suatu saat lupa ini Amirul Mukminin, ya kan? Lupa, akhirnya Sayyidina Hasan kebingungan, keteteran. Namanya manusiawi kan bingung, mau kasih makan apa ini orang banyak. Bingung, punya kerentek ingin menghadap ke Muawiyah. Untuk apa? Nagih untuk meminta bagian yang sudah diberikan setiap bulan. Langsung didatangi oleh Rasulullah dalam mimpinya, lah kok minta pada manusia gitu ya. Jadi kita tidak boleh minta. Kalau baca ini, makanya kalau baca doa ini syaratnya jangan minta, enggak boleh. Kata Abu Bakir, kalau doa dengan doa Allahumma qdif fi qalbi tadi, itu syaratnya enggak boleh minta. Kalau minta enggak bakal kabul. Ya, karena asal muasalnya juga Nabi melarang Sayyidina Hasan untuk minta kepada si Amirul Mukminin, enggak boleh. Jadi dalam mimpinya didatangi, kenapa kok mau minta kepada manusia? Kok minta ke makhluk gitu ya? Kok enggak minta kepada yang khalik saja? Akhirnya sama Nabi dalam mimpinya diberi bacaan tadi.
Maka kata Nabi suruh baca ini, insya Allah Allah akan memberikan, akan mencukupi Anda. Ya. Yaitu bacaan Allah maghfir fi qalbi sampai akhir tadi. Dibaca 1 minggu sudah Allah Ta'ala ngingatkan amil mukminin tadi. Kemudian si amil mukmin ingat, ya Allah saya belum ngasih kepada Sayyidina Hasan cucunya Nabi. Akhirnya diberi karena terlambat tadi diberi berlipat ganda gitu ya. Sampai berapa gitu ya. Nah, jadi enggak usah minta, langsung ingat sendiri. Gitu. Nah, jadi katanya kalau baca doa ini syaratnya enggak boleh minta. Nah, itu nanti perlu dibaca sendiri, tapi kalau ini perlu baca sendiri. Bacanya sebelum subuh. Makanya kalau tangi jangan telat. Ya. Kalau telat enggak baca ini. Walaupun sebagian ada Habib Saleh itu pernah lihat di ijazah, salah satu ijazah satu kiai dapat ijazah dari beliau baca doa ini 40 kali setelah sholat subuh. 40 kali tapi. Ya gitu. Tapi kalau Habib Bakir mengijazahkan bacaannya sebelum sholat subuh. Walhasil banyak lah ya. Ini semua ajaran dari Nabi. Diajari gini nih biar kita ini kecukupan, ya kan? Biar tidak usah minta-minta sama orang, terutama pelajar ilmu harus kita baca doa seperti ini. Makanya kalau wiridan jangan tidur. Kalau tidur ya tidak baca, ya kan? Wala yazidu fil umri illal bir, dan tidak ada yang dapat menambahkan umur kecuali kebaikan. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik, insya Allah berarti insya Allah akan ada umurnya akan panjang. Ya. Fa innar rajul la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya ar-rajul seseorang itu la yuhramur rizqa, sungguh akan terhalang dari rizki bidzambi dengan dosa yusibuhu yang ia lakukan. Nah, ini berarti salah satu penyebab terhalangnya rizki adalah dosa. Termasuk dosa itu adalah kita tidak amanah, ini dosa, ya kan ya. Maka kita harus amanah. Ya dosa apapun ya, dosa apapun ini dapat dapat menghalangi rizki. Nah, maka kita banyak taubat. Nah, taubat, kemudian sholawat yang banyak, taubat yang banyak. Kemudian berikutnya sabata bihadzal hadis anna irtikabadz dzambi sababu hirmanir rizq. Telah menetapkan sabata hadzal hadis ditetapkan ya dengan hadis ini bahwa melakukan dosa itu adalah penyebab terhalangnya rizki. Nah, jadi dari hadis tadi dapat diambil kesimpulan bahwa melakukan dosa itu dapat menyebabkan terhalangnya rizki. Ya. Wa khususan al-kadzib yurisul faqr, ya Allah ya. Khususnya terutama al-kadzib dusta itu dapat mewariskan kefakiran, dapat menyebabkan fakir, dusta. Alhamdulillah. Wa qad warada fihi hadisun khas, dan telah datang mengenai hal ini, telah mengenai masalah dosa tadi dusta tadi ya, itu hadisun khas, hadis yang khusus. Wa kadza naumus subhah. Ini banyak sekali kita. Ini ojo salahkan orang tua lek gak dikirim. Salah ente lek libur kesempatan turu pagi. Wa kadza naumus subhah, begitu juga tidur pagi subhah. Tidur setelah salat subuh. Banyak ya. Wake paling 1-2 yang enggak tidur kalau ada kesempatan. Kita ini enggak tidur gara-gara enggak ada kesempatan. Kesempatan 10 menit loh tidur. Ya betul. Wa kadza naumu subhah yamna'u rizq, begitu juga tidur subuh itu dapat mencegah rizki. Wa kasratun naum turisul faqr, juga banyak tidur juga menyebabkan rizki. Banyak tidur dapat menyebabkan rizki.
tidur, siang tidur, taklim loh tidur lah beda. Ya Pak taklim tidur. Gurune nerangno ngotot-ngotot tidur. Ada seperti itu, ada ya. Ada. Ya enggak apalah, mungkin kita sadari mungkin dia ngantuk. Cuma ajak teman-teman lah. Ajak teman-teman. Ya. Wa faqrul ilm aidan. Ini. Jadi banyak tidur itu dapat menyebabkan turisul faqr, dapat mewariskan atau menyebabkan fakir, juga fakir ilmu juga. Ya kan? Fakir harta, fakir ilmu. Kalau banyak tidur. Wa qala al-qail sururun nasi fi lubsil libas wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'as. Ini ya. Sururun nas, senangnya manusia itu fi lubsil libas ketika memakai pakaian. Ini sudah tabiat. Orang itu kalau memakai pakaian, apalagi pakaiannya bagus, pakaian baru, sopo mesti senang, ya kan, ngoco gitu ya. Ngoco. Kenapa? Pakaian baru. Ya. Itu sudah biasa. Enggak ada orang pakai pakaian baru mau susah, enggak senang, kecuali pakaian elek ya. Tapi kalau pakaian baru hatta rotok enggak begitu apik, tetap dia senang. Alhamdulillah gitu ya, pakaian pakai baju anyar. Nah gitu. Wa jamul ilm fi tarkin nu'as, dan terkumpulnya ilmu itu fi tarkin nu'as, dalam meninggalkan ngantuk tidur. Gitu ya. Jadi berusaha ya kalau ngantuk ini kita usahakan lawan ngantuk kita gitu. Meninggalkan nu'as, tidur atau ngantuk tidur. Anna alaysa minal khusran anna layalian tamurru bila naf'in wa tuhsab minal umur. Bukankah minal khusrani termasuk kerugian? Anna layalian, bahwasanya malam-malam tamurru lewat bila naf'in dengan tanpa manfaat, padahal wa tuhsabu minal umur, tetap itu dianggap sebagai umur, ya kan? Malam, ya bukan malam tok ya, suka siang, terutama malam ini banyak kadang-kadang kita hanya tidur saja tanpa ada manfaat, padahal itu tetap umur nanti, ya, tetap dihisap. Bukan berarti kalau kita tidur itu enggak dihisap, tetap dihisap, ya kan? Tetap ada, kan tetap rugi nanti. Walaupun ya timbang maksiat anggur turu, cuma enggak ada manfaatnya ya. Timbang manfaat timbang maksiat anggur turu ya, timbang turu anggur mutolaah gitu ya. Cuma ya karena ada kewajiban tidur, ya tidur sewajarnya. Tidur sebentar, nanti malam hari mungkin jam 1, jam 2 enggak apa-apalah, bangun mutolaah begitu. Kalau bisa ya. Tapi repot nih. Qumil laila ya hadza la'allaka tursyad ila kam tanamul lail wal umru yanfud. Qumil lail. Hei, bangunlah malam. Ya hadza, hei orang ini, pelajar ilmu, talabul ilm terutama ya. Bangunlah di malam hari. La'allaka tursyadu, agar kalian dapat petunjuk. Ila kam tanamul lail, sampai kapan gitu ya? Berapa banyak gitu ya? Berapa banyak tanamul lail, engkau tidur di malam hari? Maksudnya banyak sekali gitu ya, banyak sekali engkau tidur di malam hari, sedangkan wal umur yanfudu, umurnya tetap berkurang, ya kan? Jadi kita ini tidur tetap umur berjalan. Jangan kira kalau kita tidur umurnya berhenti, tidak ya. Kita ini kalau tidur umur tetap berjalan. Ya. Wan naumu uryan. Nah, ini juga yang dapat menyebabkan fakir juga ya. Tidur dalam keadaan telanjang. Kayak apa ya? Ya minimal sarungan lah, sarungan kemulan, ojo kemulan mbek sarung, gak apa-apa jangan. Itu sama aja telanjang. Loh kan saya kemulan, iya, cuma kan enggak pakai apa-apa. Sama aja telanjang itu. Jadi harus ada yang nempel di badan kita. Walaupun kita tertutup nggak ada yang lihat, tapi kalau itu telanjang sama telanjang berarti. Kemulan tetap, tapi dalam harus ada minimal sarung. Kalau bisa sual, khawatir kok malam hari ente nggak tahu ada yang lewat, kan kasihan ya orang. Sing delok kasihan sing delok, ini yang gitu. Wal baul uryanan, ini enggak mungkin. Kalau kita enggak mungkin, mustahil ya. Kencing berdiri, ya bisa juga kalau kita di WC.
malas duduk, ngadeg. Ada kadang seperti itu. Karena buktinya kadang-kadang temboknya apa tadi WC itu ya kadang-kadang besing, berarti kencingnya berdiri. Ya, kalau duduk tidak mungkin, paling yang cipratan. Tapi kalau kita berdiri ke temboknya, ketara besing nanti. Wal akal junuban, makan dalam keadaan junub. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta